Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vijay Setiadi dengan NIM G211220098. Kali ini saya akan melakukan implementasi VLSM, kemudian mempraktekannya di Cisco Packet Tracer dengan menggunakan skema routing static. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah manajemen jaringan. Oke, yang pertama karena di sini NIM saya genap, jadi saya mengerjakan soal NIM genap. Pada soal NIM genap ini terdapat beberapa hal yang bisa diketahui. Di sini diketahui IP-nya adalah 10.0.0.0/8. Kemudian diketahui juga kebutuhan LAN A itu 27 host, kebutuhan LAN B 35 host, kebutuhan LAN C 65 host, kebutuhan LAN D 32 host. Di sini yang perlu kita ketahui bahwa biasanya VLSM dimulai dari LAN yang mempunyai kebutuhan host paling banyak, karena sesuai urutan di sini yang akan kita lakukan perhitungan atau perancangan terlebih dahulu adalah LAN C karena mempunyai 65 host, kemudian LAN B, kemudian LAN D, selanjutnya baru LAN A. Oke, kita mulai dengan perhitungan LAN C dengan 65 host. Di sini karena kebutuhannya 65 host, maka kita cari nilai Y yang nilainya lebih besar atau sama dengan dari 65. Di sini kita dapatkan nilainya 7 karena ketika kita menggunakan nilainya 6, 2 pangkat 6 itu kan sama dengan 32. Maka tidak cukup untuk memadahi 65 host tersebut. Maka setelah didapat Y-nya sama dengan 7, maka kita tahu bahwa jumlah bit 0 pada subnet mask akan berjumlah 7. Sehingga didapat subnet mask seperti ini. Dengan jumlah bit 0-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian didapat juga nilai desimal 128 yang didapat dari 1 kali 2 pangkat 7 yang hasilnya 128. Oke, setelah kita mendapatkan subnet mask, maka kita perlu menentukan network address-nya. Network address di sini didapatkan dari nilai IP tadi yang diganti prefix length-nya dengan sesuai subnet mask ini. 25 ini adalah jumlah bit 1 pada subnet mask yang sudah kita tentukan tadi. Maka menjadi 10.0.0.0/25. Setelah kita mendapatkan network address, kita menentukan nilai pertama dari IP range-nya yang didapat dari network address ini yang ditambahkan dengan 1, sehingga hasilnya 10.0.0.1. Kemudian nilai terakhir dari IP range didapatkan dari network address ini ditambahkan dengan jumlah host yang sudah kita tentukan tadi. Di sini berarti ditambahkan 126, berarti 10.0.0.126. Setelah ditentukan nilai terakhir dari IP range, maka kita menentukan nilai broadcast-nya. Di sini nilai broadcast tinggal IP range terakhir ditambahkan 1, maka hasilnya 127. Setelah semua ini didapat nilai network address, IP range, dan broadcast, kita masukkan nilai tersebut ke dalam tabel untuk mempermudah perancangan nantinya. Oke, berarti setelah LAN C, berarti kita sesuai kebutuhan host yang paling banyak, kita akan menghitung LAN B.
Di sini kebutuhan LAN B-nya 35 host. Maka Y-nya berarti harus lebih atau kurang dari 35 ketika nanti kita hitung. Maka di sini ketemu nilai Y-nya 6. Karena 2 pangkat 6 itu 64, kurangi 2 sama dengan 62. Jadi cukup untuk memadai 32 host. Karena ketika kita menggunakan Y-nya 5, maka menjadi 32 kurangi 2 sama dengan 30. Yang mana itu tidak cukup untuk menampung 35 host. Oke, di sini kita tahu bahwa Y-nya itu sama dengan 6. Dan jumlah hostnya sendiri itu 62 host. Nilai Y sendiri itu mewakili jumlah bit 0 pada subnet masknya, sehingga kita dapat subnet mask yang seperti ini dengan jumlah bitnya itu, jumlah bit 0-nya itu 6. Kemudian ada juga nilai 92 yang didapat dari 1 kali 2 pangkat 6 tambah 1 kali 2 pangkat 7 yang hasilnya adalah 192. Oke, setelah kita tahu subnet masknya, maka kita menentukan alamat jaringannya atau network address. Di sini nilai yang di sini itu didapat dari nilai broadcast sebelumnya yang ditambahkan dengan 1, yang hasilnya menjadi 10.0.0.128 dengan slash-nya 26 yang didapatkan dari jumlah bit 1 di sini. Jumlahnya 26. Oke, setelah kita tahu network address-nya, maka kita harus menentukan, maka didapat IP range 10.0.0.129 yang didapat dari network address ditambah 1. Kemudian untuk IP range nilai terakhir didapat dari network address ditambah jumlah host yang ini, ditambah 62, sehingga hasilnya menjadi 128 tambah 62, jadi hasilnya 190. Selanjutnya, setelah kita tahu IP range pertama dan IP terakhirnya, maka kita tentukan broadcast-nya yang didapat dari ini, IP range terakhir ditambahkan 1. Hasilnya menjadi ini. Kemudian kita masukkan ke tabel. Setelah itu, kita akan melakukan perhitungan pada LAN selanjutnya, yaitu LAN D. Di sini kebutuhan LAN D 32 host. Kenapa di sini Y-nya itu bukan 5, walaupun 5 sendiri kan 2 pangkat 5 kan sama dengan 32. Tapi walaupun ini 32, tapi 32 sendiri harus dikurangi lagi dengan 2 untuk net ID dan untuk broadcast-nya, sehingga 2 pangkat 5 ini tidak cukup untuk menampung 32 host, sehingga kita gunakan Y-nya itu sama dengan 6. Oke, setelah kita tahu Y-nya itu sama dengan 6, maka didapat subnet mask seperti ini dengan jumlah Y atau jumlah bit 0-nya itu sama dengan 6. Kemudian 192 didapat seperti tadi, 1 kali 2 pangkat 6 tambah 1 kali 2 pangkat 7 yang hasilnya 192. Oke, selanjutnya kita akan menentukan network address-nya. Network address masih sama seperti tadi, didapat dari nilai broadcast sebelumnya,
yang ditambahkan dengan 1, maka di sini 10.0.0.191 ditambah 1 menjadi 10.0.0.192. Kemudian kita tentukan IP range pertamanya yang didapat dari network address ditambahkan dengan 1. Kemudian untuk IP range terakhirnya didapat dari network address ditambah nilai ini, jumlah hostnya 62, maka hasilnya 192 ditambah dengan 62, sehingga hasilnya 254. Oke, setelah kita tahu bahwa nilai IP range terakhirnya itu 10.0.0.254, maka kita tentukan broadcast-nya. Broadcast-nya didapat dari nilai IP range terakhir ditambah 1, sehingga hasilnya 10.0.0.255. Tinggal kita masukkan ke dalam tabel. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perancangan untuk IP LAN A. Karena di sini kebutuhannya 27 host, maka kita bisa menggunakan nilai Y-nya sama dengan 5. Setelah Y-nya sama dengan 5 kita dapat, maka kita mendapat subnet mask dengan jumlah nilai bit 0-nya itu sama dengan 5. Maka didapat subnet mask yang ini 224. 224 didapat dari 1 kali 2 pangkat 7 tambah 1 kali 2 pangkat 6 tambah 1 kali 2 pangkat 5. Maka nanti hasilnya 224. Setelah kita dapat subnet masknya, kita menentukan network address-nya yang kita dapatkan dari broadcast sebelumnya, ditambahkan dengan 1. Karena di sini nilai oktet terakhirnya sudah 255, maka untuk oktet 3-nya kita rubah menjadi 1, karena di sini 0, kita rubah menjadi 1. Kemudian hasilnya menjadi 10.0.1.0/27/27 adalah jumlah bit 1 pada subnet masknya. Kemudian IP range didapat dari ini network address ditambah 1 menjadi ini. Kemudian untuk IP range terakhirnya network address ditambah jumlah hostnya tambah 30 berarti, sehingga hasilnya menjadi 10.0.1.30. Kemudian untuk broadcast-nya kita dapat dari nilai IP range terakhirnya ditambah 1 yang menjadi 31. Dan kita dapatkan nilai 10.0.1.31. Kita masukkan nilainya ke dalam tabel. Oke, karena untuk router penghubungnya juga menggunakan IP address, maka kita juga lakukan perhitungan untuk menghubungkan antar routernya. Di sini diketahui jumlah Y-nya sama dengan 2, maka jumlah bit 0-nya otomatis adalah 2, seperti yang di sini. Kemudian didapat nilai 252 yang didapat dari 1 kali 2 pangkat 7 tambah 1 kali 2 pangkat 6 titik sampai 2 kali 1 kali 2 pangkat 0. Nanti hasilnya akan 252. Oke, selanjutnya kita menentukan network address-nya yang didapat dari nilai ini broadcast yang sebelumnya.
yang ditambahkan dengan 1. Karena di sini 31, di sini menjadi 32. Oke, selanjutnya ketika sudah ada network address-nya, kemudian di sini ada prefix length-nya /30 yang didapat dari jumlah bit 1 pada subnet mask-nya. Kemudian untuk IP range-nya masih sama seperti tadi, nilai dari network address ini ditambahkan dengan 1. Di sini 10.0.1.32 ketika ditambahkan dengan 1, maka hasilnya menjadi ini. Kemudian untuk nilai yang ini didapatkan dari nilai network ini. Nilai network ditambahkan dengan 2 ini. Maka hasilnya menjadi 34. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya ada untuk penghubung router selanjutnya. Masih sama jumlah Y-nya, yaitu sama dengan 2. Jumlah bitnya juga, jumlah bit 0-nya otomatis sama dengan 2. Seperti yang terlihat di sini. 252 didapat dari 1 kali 2 pangkat 7 bla 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 sampai 1 kali 2 pangkat 0. Maka hasilnya 252. Oke, untuk network address-nya kita dapat dari broadcast yang sebelumnya ditambahkan dengan 1, maka hasilnya menjadi seperti ini, tambah 1. Kemudian setelah dapat network address ada /30 yang didapat dari jumlah bit 1 ini, 30 kalau kita hitung. 8 tambah 8 16 tambah 8 24 tambah 6 sama dengan 30. Setelah itu, setelah ada network address, maka tinggal kita tambahkan 1 untuk mencari IP range-nya. Dan tinggal kita tambahkan 2 ini, 2 jumlah di sini, agar ketemu IP range yang terakhir. Berarti tambah 2. Ketemunya ini. Kemudian untuk broadcast ini didapat dari IP range terakhir ini ditambah dengan 1. Tinggal kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian di sini saya sudah membuat tabel bantuan untuk nanti mempermudah dalam membuat konfigurasi Cisco-nya. Sebenarnya ini tabel ini merupakan gabungan dari tabel yang sudah saya buat tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi Cisco-nya. Oke, kali ini saya sudah masuk di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Terlihat di sini sudah ada 3 PC dan 3 router yang sudah saya lakukan pengkabelan. Di sini ada 4 PC yang nantinya akan mewakili masing-masing LAN. Di sini ada LAN B, LAN C, LAN ABCD lah intinya. Terus kita akan lakukan skema routing statik. Langkah pertama, saya akan melakukan pelabelan terhadap PC dan routernya terlebih dahulu. Di sini saya akan buat menjadi PC LAN C dengan jumlah hostnya 65 host. Kemudian IP-nya kita pakai range yang pertama ini 10.0.0.1. Kemudian default gateway-nya sama dengan ini, berarti sama dengan FA0 sama dengan GIG 0 atau 0. Sama dengan berarti IP range yang terakhir
10.0.0.126. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi PC yang ini menjadi PC LAN B dengan jumlah host 35. Host. Untuk IP-nya kita gunakan yang ini, 10.0.0.129. Default gateway-nya sama dengan, berarti ini sama dengan FA0 ke IG0. IG0 atau 0 sama dengan 10.0.0.190. Oke, selanjutnya setelah ini PC LAN B, berarti selanjutnya adalah PC LAN C. LAN C. LAN D maksud saya dengan jumlah hostnya 32 host. Untuk IP-nya berarti kita gunakan yang ini, 10.0.0.193. Kemudian default gateway-nya sama dengan FA0 sama dengan GIG0 atau 0 sama dengan, berarti yang 10.0.0.254. Oke, untuk bisa LAN D sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi LAN A 27 host. IP-nya berarti yang 10, ini yang IP range pertama 10.0.1.1. Kemudian default gateway-nya sama dengan FA0 sama dengan ini GIG 0 atau 1. Wah, ngantuk aku coba. Berarti sama dengan 10.10.0.1.30. Oke, setelah semua PC terkonfigurasi, selanjutnya kita konfigurasikan untuk router A-nya. Nantinya akan menggunakan IP ini.
kita konfigurasikan GIG 0 atau 0 sama dengan, berarti sama dengan gateway yang ini. .0.0.126, kemudian SE 0 1 0 sama dengan IP yang ini, yang A ke B, router A ke B, berarti 10.0.1.33. Oke, selanjutnya router B. Berarti SE 0 atau 0 GIG dulu, GIG 0 atau 0 sama dengan 10.0.190 dan SE 0 atau 1 atau satunya kita pakai IP yang ini 10.1.34 10.0.1.34. Kemudian untuk GIG 0 atau satunya sama dengan 10.0.1.30, kemudian untuk SE 0 1.0 nya sama dengan 10. IP yang ini berarti B ke C 10.0.1.37. Selanjutnya kita konfigurasi router yang terakhir, yaitu router C. GIG 0 atau 0 sama dengan 10.0.0.254. Oke. Untuk SE 0 atau 1 atau satunya berarti sama dengan 10, IP terakhir 10.0.1.38. Oke, setelah semua terkonfigurasi, tinggal memasukkan IP-nya. Di sini kita masukkan IP-nya 10.0.0.1 dan subnet masknya bisa dilihat di tabel sini 10.255.255.128. Kemudian default gateway-nya juga bisa dilihat di sini atau di sini juga bisa, yang sudah dikonfigurasikan tadi 126. Kemudian PC LAN B 10.0.0.129. Untuk subnet masknya berarti 255.255.255.192 dan default gateway-nya 10.0.0.190. Oke,
Next ke PC yang ini, desktop IP configuration, kemudian untuk IP-nya 10.0.1.1, subnet masknya 2555.255.254. Default gateway-nya 10.0.1.30. Kemudian kita masukkan PC yang terakhir, untuk IP-nya 10.0.0.193, subnet masknya berarti 255.255.255.192. Untuk default gateway-nya 10.0.0.254. Selanjutnya kita konfigurasi routernya, mulai dari router A, masuk ke config, kemudian kita ke Giga Ethernet 0 kita on kan, masukkan IP-nya untuk gigabyte 0 berarti kita masukkan 10.0.0.126, kemudian subnet masknya berarti 26, berarti kita pakai yang 255.255.255.128. Kemudian untuk serial 010-nya kita on kan terlebih dahulu, kita masukkan IP-nya, berarti kita masukkan IP-nya 10.0.1.33, kemudian subnet masknya 252 ini kelihatan. Oke, kita close, kita lanjut ke router selanjutnya. Kita ke router B, config, ke bagian gigabit Ethernet 0, kita masukkan 10.0.0.190, subnet masknya berarti 255.192. Kita on kan, dan untuk Giga Ethernet satunya 10.0.1.30, subnet masknya 19, kita masukkan subnet masknya berarti 224. Oke, kemudian kita masukkan serial 0 atau 1-nya, kita on kan, SE010-nya berarti 10.0.1.37, dan subnet masknya 252, dan yang ini 10.0.1.34, kita on kan dulu. Udah bener untuk ininya, subnet masknya, kemudian tinggal kita close, kita masukkan IP untuk router yang terakhir, kita masuk ke config, gigabit Ethernet 0, kita masukkan 10.0.0.254, dan subnet masknya berarti kita pakai yang ini 255.255.192.
Kita on kan, kemudian serial 011 nya kita on kan, kita masukkan IP-nya yang ini 10.0.1.38. Kemudian subnet mask-nya kita ganti menjadi 252. Oke, sudah selesai untuk mengkonfigurasikan PC dan routernya, memasukkan IP. Selanjutnya kita akan melakukan routing statik. Kita mulai dari router A, kemudian klik statik. Kita masukkan network karena di sini ada beberapa LAN yang harus dituju, yaitu LAN A, LAN B, dan LAN C. Berarti neck hub-nya adalah ini, SE011. SE01 itu berarti IP-nya 10.0.1.34. Berarti kita coba routing ke PC yang ini dulu, ke LAN ini. Berarti untuk networknya kita bisa lihat di sini, untuk LAN A berarti networknya adalah 10.0.1.0, kemudian subnet mask-nya 255.255.224. kemudian untuk neck hub-nya berarti ini sesuai saya bilang tadi. Kalau dari sini berarti neck hub-nya adalah sini, kesini berarti neck hub-nya adalah sini, 10.0.1.34. kita add. Selanjutnya kita konekkan ke PC yang ini, masih sama untuk neck hub-nya, hanya saja networknya kita ganti. Untuk menuju sini berarti networknya adalah ini 10.0.0.128. untuk subnet mask-nya berarti 192. Kita add. Yang terakhir kita lakukan routing ke PC yang ini, LAN D. LAN D berarti untuk neck hub-nya masih sama, cuma di sini alamat jaringannya yang berbeda, 192. Untuk subnet mask-nya sama dan neck hub-nya sama, tinggal kita add. Oke, sudah selesai untuk routing router yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke router B dan network. Berarti kalau dari sini kita hanya perlu menuju PC ini dan menuju PC yang sebelah sini. Maka untuk menuju PC LAN D ini berarti neck hub-nya adalah ini. Kemudian untuk PC LAN D, neck hub-nya adalah ini. Maka tinggal kita masukkan 1.0.0.0. subnet mask-nya 255.255.128. neck hub-nya berarti yang ini, SE0 atau 1 atau 0, 10.0.1.3. 10.0.1.33. kita add. Selanjutnya berarti PC yang sebelah sini, dan kita masukkan neck hub-nya berarti yang
10.8. Untuk alamatnya berarti karena ini PC LAN D, berarti alamatnya bisa dilihat di sini 10.0.0.192. Untuk masnya berarti 192 via, udah benar, kita add, akan menjadi seperti ini. Kita tinggal lakukan routing pada router yang terakhir. Berarti networknya adalah sebelah sini yang SE. Kalau kita menuju sini berarti networknya adalah ini SE010. Kalau menuju sini juga sama, menuju sini juga sama. Berarti kita menggunakan networknya sama, yaitu ini 10.0.1.37. Kita mulai melakukan routing ke LAN C terlebih dahulu. Static networknya berarti 10.0.0.0. Subnet masnya 255.255.128. Networknya berarti sama tadi 10.0.1.37. Kita add. Nextnya kita PC yang ini LAN A. LAN A berarti 10, alamat jaringannya 10.0.1.0. Untuk subnet masnya 224. Untuk networknya masih sama, tinggal kita add. Kemudian kita ke PC yang PC LAN B yang ini. PC LAN B berarti alamat jaringannya 10.0.128.192. Networknya juga sama. Tinggal kita add. Selanjutnya kita mencoba jaringannya dengan melakukan ping. Misal saya melakukan ping ke LAN D. Desktop. Command prompt dan ketikkan ping dan IP yang dituju. Misal saya 10.0.0.193. RTO 1 kali nggak apa-apa, tapi setelah itu replay. Oke, sudah berhasil. Kita bakal coba ke PC yang lain. Di sini kita coba ping ke sini 10.0.1.1. Saya lupa mengetikkan ping. Kita coba. RTO 1 kali dan berhasil. Kita coba ke yang ini 10.0.129 ping. RTO 1 kali dan replay. Oke, sekian skema routing yang saya lakukan, mulai dari perancangan VLSM, kemudian merancangnya ke dalam Cisco Packet Tracer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.